Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan langsung lanjut ke soal nomor 27 OSN 2019 tingkat provinsi mapel biologi. Jadi silahkan disimak dan baik-baik ya teman-teman. Nomor 27, beberapa jenis alergi terhadap makanan seperti kacang tanah dan ikan dapat bertahan seumur hidup. Diduga hal ini disebabkan oleh dipertahankannya kadar IgE serum. Serum itu berarti plasma darah ya teman-teman. Untuk mengkonfirmasi dugaan tersebut, dilakukan eksperimen di mana sekelompok mencididahkan kacang tanah secara oral dan kemudian beberapa parameter terkait alergi diukur sepanjang hidup pencit tersebut. Kita lihat dulu untuk si A itu, untuk A itu apa? Itu relativitas terhadap kacang tanah, reaktivitas terhadap kacang tanah yang ditunjukkan oleh tingkat anafilaksis yang dideteksi berdasarkan hematokrit A, ini berarti A, berdasarkan hematokrit. Dan kadar IgE serum yang spesifik kacang tanah, IgE serum terhadap kacang tanah. B, selain itu kadar PNIgE, berarti yang C, kadar PNIgE, dan jumlah relatif mast cell yang mengikat IgE tersebut. IgE plus mast cell. Oh, itu yang C. Dan D juga diukur setelah transfer serum mencit yang dialergi terhadap kacang tanah ke mencit yang belum pernah didakan kacang tanah. Naif. Bintang menunjukkan perbedaan nilai yang signifikan terhadap kondisi naif. Berarti bintang ini dia untuk membedakan dengan naif ya teman-teman. Perlu diingat ya. Opsi A, alergi terhadap kacang tanah yang bertahan seumur hidup bukan disebabkan oleh dipertahankannya kadar IgE serum. Ini benar teman-teman, karena kita lihat kalau misalnya dipertahankan kadar IgE serum, ininya nggak bakal turun gitu. Dan ini kan turun nih kita lihat nih. Ini juga turun. Ini kita lihat ya teman-teman dua nih karena ini kan tentang IgE gitu. Jadi untuk opsi A benar ya teman-teman. Kemudian untuk opsi B, perubahan hematokrit setelah pendedahan kacang tanah kemungkinan disebabkan oleh kebocoran pembuluh darah atau vascular leakage. Vascular leakage ini adalah penyebab inflamasi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah nih, ini garis-garis ya nih. Nah nanti tuh gara-gara vascular leakage mereka agak terbuka-buka dikit nih teman-teman. Nah terbuka-buka dikit. Tapi ini terbukanya tuh nggak anu ya teman-teman, dia nggak besar gitu karena untuk fungsinya vascular leakage ini cuma untuk mengeluarkan plasma darah teman-teman. Jadi untuk opsi B ini benar, kalau misalnya plasma darahnya kurang maka otomatis konsentrasi solut atau konsentrasi yang ini zat-zat yang terlarut itu akan naik teman-teman kalau misalnya pelarutnya berkurang. Itu pengetahuan dasar di kimia teman-teman. Jadi untuk opsi B itu benar ya teman-teman. Kemudian di opsi C, berkurangnya kadar IgE serum yang spesifik terhadap kacang tanah kemungkinan disebabkan oleh pengikatan IgE terhadap ke permukaan mast cell. Kita lihat kalau misalnya dia opsi C ini benar gitu ya, opsi C ini benar, maka kalau misalnya dia kalau ininya menurun, maka mast cell yang mengikat ini kan opsi grafik D ini kan ini mana tadi itu? Jumlah relatif mast cell yang mengikat IgE. Berarti dia ini relatif terhadap IgE-nya, teman-teman. Jadi kalau misalnya semakin naik ini, berarti mast cell yang mengikat IgE itu semakin naik, semakin banyak, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia menurun, ternyata mast cell-nya naik. Berarti ada korelasi positif sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya korelasi negatif, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia naik, baru mast cell-nya turun, berarti IgE yang ini IgE ini dia itu sudah berada di mast cell teman-teman karena nanti kan mereka ini pergi ke mast cell, nggak aja mast cellnya begini ya teman-teman, dia nanti akan pergi ke sini. Jadi gitu untuk opsi C benar ya teman-teman. Kemudian untuk opsi D, jika mencit yang digunakan pada eksperimen tersebut terdedah kacang tanah lagi setelah 12 bulan dari pemaparan awal, akan muncul reaksi alergi yang kemungkinan perantarai oleh mast cell yang mengikat IgE. Benar ya teman-teman, karena IgE-nya tuh semua sudah berada di sini kan, ini kan sudah turun terus anunya tuh, IgE-nya tuh. Dan mast cell-nya tuh naik-naik terus. Ini baru agak turun sedikit sini. Makanya dapat kita katakan bahwa opsi D jika misalnya dia didirikan lagi gitu kan, maka alerginya tuh yang muncul bukan cuma karena IgE doang, tapi gara-gara mast cell yang membawa IgE di permukaan gitu teman-teman. Jadi untuk opsi D benar ya. Jadi kesimpulan tuh soal kali ini teman-teman adalah untuk opsi A, B, C, D itu benar-benar semua ya teman-teman. Itu. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.